Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan hari ini. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Indah Aminatul Zuhriya, MPD, karena telah memberikan tugas ini sehingga memberikan tambahan wawasan kepada kami. Juga teman-teman kelas ICP yang saya banggakan, terima kasih telah hadir di perkuliahan hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Elvita Dianita dan teman saya Iin Nur Indah Rahmawati akan mempresentasikan tentang pola pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum menuju materi sejarah pendidikan Islam di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian pengembangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, atau mengembangkan teknologi yang baru. Bukhari mematahkan struktur internal pendidikan Islam di Indonesia. Jika ditilik dari aspek program dan praktik pendidikannya ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama pendidikan pondok pesantren, yang kedua pendidikan madrasah, yang ketiga pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yang keempat pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja. Jenis-jenis pendidikan Islam pada dasarnya berakhir pada satu pengertian yang utuh, bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang diselenggarakan atas dasar hasrat, motivasi, niat, dan semangat untuk memanifestasikan nilai-nilai keislaman yang dapat diwujudkan dalam visi, misi, dan tujuan dan program suatu instansi pendidikan kemudian melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, kita menginjak kepada materi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Dalam sejarah pengembangan pendidikan Islam, sudah menjadi wacana yang serius di kalangan para tokoh pendidikan Islam sejak sebelum Indonesia merdeka. Kajian ini dimaksudkan untuk menjajaki perkembangan Kajian ini dimaksudkan untuk menjajaki berbagai pola perkembangan pemikiran pengembangan pendidikan Islam yang berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka, terutama sejak awal abad 20 hingga menjelang masa kemerdekaan yaitu tahun 1945. Selanjutnya, yaitu menurut Azhara membagi pola kajian pendidikan Islam di Indonesia sesuai dengan literatur yang ada ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu kajian historis pendidikan Islam. Yang kedua, kajian pemikiran dan teori pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu kajian metodologis pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, terutama selama periode sebelum Indonesia merdeka, yaitu tahun 1900 sampai 1945, lebih ditujukan pada upaya menghadapi pendidikan kolonial. Pada periode tersebut diduga muncul berbagai macam problem dan isu-isu pendidikan Islam yang menonjol, yang merupakan rasionalitas dalam pengembangan pendidikan Islam, terutama di kalangan pemikir, pengembang, dan pengelola pendidikan Islam di Indonesia. Pada awal abad ke-20 Masehi, pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, pendidikan yang diberikan oleh sekolah orang barat yang tidak mengenal ajaran agama di dalamnya, dan yang kedua, pendidikan di pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja. Selanjutnya, menurut Wirjo Soekarto, pada periode ini terdapat 2 corak pendidikan,
yaitu corak lama yang berpusat di pondok pesantren dan corak baru dari instansi-instansi yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Jurang yang memisahkan kedua kelompok ini semakin hari semakin jelas dan lebar, baik dalam kegiatan sosial maupun intelektual, seperti bergaul, berpakaian, berbicara, berpikir, dan sebagainya. Kelompok intelijen pesantren disebut ulama. Perbedaan-perbedaan ini harus dihilangkan atau setidaknya tidak dikurangi secara drastis dengan jalan yang pertama, mendirikan tempat-tempat pendidikan yang akan mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, memberikan tambahan mata pelajaran agama kepada sekolah-sekolah yang sekuler. Tujuan yang utama adalah melahirkan ulama-ulama yang pandai dalam ilmu agama, juga pandai dalam memahami ilmu pengetahuan umum. Tujuan yang kedua adalah mengisi kekosongan intelijensia Barat akan agama. Dari usaha tersebut akan lahir seorang intelek-intelek ulama, yaitu seseorang yang pandai dalam ilmu agama juga pandai dalam ilmu pengetahuan umum. Usaha ini membuahkan hasil, yang kemudian melahirkan seorang Syekh Haji Abdullah Muhammad dan KH Ahmad Dahlan sebagai contohnya. Yang kedua yaitu materi pola pengembangan pendidikan Islam. Nah, dalam materi pola pengembangan pendidikan Islam ini terdapat 3 model pengajaran. Yang pertama yaitu model dikotomis. Dalam model ini, aspek kehidupan dianggap sangat sederhana dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Semuanya hanya terlihat dari dua sisi yang berlawanan. Pandangan dikotomis ini pada gilirannya berkembang ketika mempertimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya menitik beratkan pada kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Dengan demikian, pendidikan agama digabungkan dengan pendidikan non-agama, pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu model mekanisme. Model mekanisme ini memperlakukan kehidupan terdiri dari berbagai aspek dan pendidikan dianggap menumbuhkan dan mengembangkan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai fungsinya. Seperti mesin yang terdiri dari beberapa elemen atau elemen yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan yang lainnya tidak atau bisa berkonsultasi satu sama lain. Aspek atau nilai kehidupan itu sendiri terdiri dari nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetika, nilai biofisik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu model organisme atau sistematik. Dalam konteks pendidikan Islam, model organisme atau sistematik ini berasal dari sudut pandang bahwa kegiatan pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang hidup berdampingan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu terwujudnya kehidupan beragama atau yang dijiwai dengan agama, ajaran dan nilai-nilai agama. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri pendidikan yang Islami. Yang pertama yaitu dasar pendidikan yang Islami. Ada 6 kesatuan. Yang pertama yaitu kesatuan kehidupan. Kehidupan di dunia menyatu erat dengan kehidupan akhirat. Sukses atau tidaknya kehidupan akhirat ditentukan oleh amal ibadah di dunia. Yang kedua yaitu kesatuan ilmu. Tidak ada pemisah antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kesatuan iman dan rasio.
Masing-masing dibutuhkan dan masing-masing mempunyai wilayahnya sendiri sehingga harus saling melengkapi. Yang keempat yaitu kesatuan agama. Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersumber dari Allah Subhanahu wa maaf. Yang keempat yaitu kesatuan agama. Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga prinsip-prinsip yang menyangkut akidah, syariah, dan akhlak tetap sama dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang kelima yaitu kesatuan kepribadian manusia. Manusia diciptakan dari tanah dan ruh ilahi. Yang keenam yaitu kesatuan individu dan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, jadi harus saling tolong-menolong. Ciri yang kedua yaitu fungsi dan tujuan pendidikan yang islami. Fungsi pendidikan Islam seharusnya melatih para kader khalifah untuk membangun kerajaan dunia yang sejahtera, dinamis, harmonis, dan lestari, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk membuat dunia sejahtera dan bahagia, tetapi juga mengajarkan bahwa dunia adalah ladang sekaligus ujian untuk menjadi lebih baik di akhirat. Ciri yang ketiga yaitu metode pendidikan yang islami. Berdasarkan pandangan terhadap manusia yang demikian, maka pendidikan yang islami akan memperlakukan sasaran didiknya secara adil, bijaksana, demokratis, sabar, pemaaf, manusiawi, dan seterusnya. Dengan pandangan yang demikian, maka pendidikan yang dialami akan menerapkan metode pendidikan yang manusiawi, menyenangkan, dan menggairahkan anak didik. Ciri yang keempat yaitu kurikulum pendidikan yang islami. Berdasarkan pandangan umat Islam, pendidikan Islam akan memperlakukan peserta didik sasarannya secara adil, arif, demokratis, sabar, merendahkan, merakyat, dan sebagainya. Dari perspektif ini, guru yang berpengalaman akan menggunakan metode pengajaran yang manusiawi, menyenangkan, dan menarik bagi siswa. Materi yang keempat yaitu nilai-nilai dasar pengembangan manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu manajemen pendidikan Islam dimulai dari niat yang tulus. Yang kedua, Islam adalah agama amal atau kerja atau praktis. Yang ketiga, adanya nilai-nilai esensial yang perlu ditegaskan dan dijadikan watak, sikap, dan kebiasaan seseorang atau kelompok. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman dan Ibu dosen Dr. Indah Aminatul Zuhriah yang telah mendengarkan dan menyimak dengan baik dan seksama presentasi kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.